Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, dan juga teman-teman yang mungkin menonton video ini. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia Ananda dengan NIM P1012121. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang bagi penderita penyakit hipertensi. Baik, adapun outline yang akan saya bahas yaitu yang pertama, hubungan gizi dan hipertensi, terus yang kedua, gizi seimbang, terus yang ketiga, pola makan sehat untuk mencegah hipertensi, kemudian mempertahankan tekanan darah normal. Baik, sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi adalah suatu tekanan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Batas normal tekanan darah itu bervariasi sesuai dengan usia. Nah, berbagai faktor dapat memicu terjadinya hipertensi, walaupun sebagian besar atau 90% penyebab hipertensi itu sendiri belum diketahui. Selanjutnya itu ada faktor gizi yang berhubungan dengan hipertensi melalui beberapa mekanisme. Nah, arteriosklerosis ini merupakan penyebab utama terjadinya hipertensi yang berhubungan dengan diet seseorang. Walaupun faktor usia juga berperan, karena pada usia lanjut, pembuluh darah itu cenderung lebih kaku dan elastisitasnya itu juga berkurang. Nah, adapun hasil pengamatan epidemiologi yang membandingkan populasi atau subpopulasi di beberapa negara menunjukkan bahwa banyak faktor penyebab hipertensi itu sendiri disebabkan oleh cara makan dan gaya hidup sehatnya itu menjadi lebih besar untuk terkena penyakit hipertensi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu rasio kolesterol HDL LDR berbanding terbalik dengan terjadinya osteoklerosis ini dan lebih berarti daripada hubungan dengan total kolesterol serum LDL yang berlebihan memicu terjadinya osteoklerosis pada dinding pembuluh darah. Nah, selain konsumsi lemak berlebih, kekurangan konsumsi zat gizi mikro atau vitamin dan mineral seiring dihubungkan dengan terjadinya juga osteoklerosis ini. Antara lain itu vitamin C, vitamin E, dan vitamin B6 yang meningkatkan kadar homocysteine. Tingginya konsumsi vitamin D merupakan faktor terjadinya osteoklerosis ini, di mana terjadinya deposit kalsium yang menyebabkan rusaknya jaringan elastisitas dinding sel pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua itu kita masuk pada gizi seimbang. Nah, di mana gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur atau zat tenaga atau kalori yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sebagian besar yang dibutuhkan dari bahan makanan ini bersumber dari karbohidrat dan lemak serta sedikit protein. Zat pembangun atau zat protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel rusak yang didapatkan dari bahan makanan hewani dan tumbuh-tumbuhan nabati. Nah, sumber zat pengatur adalah semua sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk proses metabolisme atau bekerjanya fungsi organ tubuh. Nah, di samping 4 sehat 5 sempurna, pola makan yang mengikuti 13 pesan dari gizi seimbang sangat dianjurkan untuk mendapatkan kecukupan zat gizi untuk mendapatkan kecukupan zat gizi. Nah, antara lain yang pertama makanlah aneka ragam makanan, terus yang kedua itu makanlah makanan yang memenuhi
kecukupan energi, terus makanlah makanan yang bersumber karbohidrat, batasi konsumsi lemak berlebih, kemudian menggunakan garam beriodium. Makanlah makanan yang bersumber dari zat besi, terus berikan ASI kepada bayi sampai umur 4 bulan. Kemudian itu biasakan makan pagi, minumlah air bersih dan aman, serta cukup jumlahnya. Kemudian itu lakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Kemudian hindari minuman-minuman beralkohol. Terus makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Kemudian yang terakhir itu bacalah label pada makanan yang dikemas. Nah, selanjutnya kita masuk pada pola makan sehat untuk mencegah hipertensi. Pembatasan konsumsi lemak itu sebaiknya dimulai sejak dini, sebelum hipertensi itu muncul, terutama pada orang-orang yang mempunyai riwayat keturunan hipertensi. Pada orang menjelang usia lanjut, itu sebaiknya mulai pada umur 40, pada wanita itu agar lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi lemak pada usia yang mendekati masa menopause. Kemudian ada prinsip utama dalam melakukan pola makan sehat adalah gizi seimbang, di mana mengkonsumsi beragam makanan yang seimbang dari segi kuantitas dan kualitas yang terdiri dari yang pertama itu ada sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini bisa didapat dari biji-bijian. Kemudian ada sumber protein hewani yang bisa kita dapat dari ikan, unggas, daging, putih telur, susu rendah dan bebas lemak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber protein. Nah, sumber protein nabati ini bisa kita dapat dari makanan kacang-kacangan dan juga polong-polongan serta hasil olahannya. Selanjutnya yaitu sumber vitamin. Nah, sumber vitamin dan mineral ini bisa kita dapat dari sayuran dan buah-buahan segar. Selanjutnya yaitu mempertahankan tekanan darah normal. Nah, bagaimana cara kita agar mempertahankan tekanan darah kita agar bisa tetap normal, yaitu dengan bagaimana ini? Asupan garam natrium klorida dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa rata-rata penurunan asam natrium itu lebih dari 1,8 gram per hari dan dapat menurunkan tekanan darah sistoliknya itu 4 mmHg dan diastoliknya itu 2 mmHg pada penderita hipertensi, dan penurunan itu lebih sedikit pada individu dengan tekanan darah yang normal. Nah, selanjutnya kita masuk pada respon perubahan asupan garam terhadap tekanan darah. Itu sangat bervariasi di antara individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa itu faktor genetik dan juga faktor usia. Nah, disarankan asupan garam itu kurang dari 6 gram sehari atau kurang dari 1 sendok teh penuh dari atau kurang dari 1 sendok teh penuh. Nah, dari berbagai penelitian terbukti bahwa kenaikan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah dan terjadinya hipertensi, walaupun telah melakukan program penurunan berat badan. Nah, selanjutnya itu dari penelitian klinis memperlihatkan bahwa pemberian suplemen kalium itu dapat menurunkan tekanan darah dengan suplementasi diet kalium 60-150 mmol per hari dan dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik itu 4,4 dan sampai 2,5 mmHg pada penderita hipertensi dan 1,8 serta 1,0 mmHg pada orang normal. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang bisa
Yang bisa disimpulkan dari penjelasan saya tadi itu bahwa setiap orang itu memerlukan jumlah makanan zat gizi yang berbeda-beda, tergantung pada usia, berat badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi lingkungan, dan keadaan tertentu. Misalnya dalam keadaan sakit seperti diabetes, hipertensi, asam urat, dan lain-lain. Ataupun pada ibu hamil dan juga pada ibu menyusui. Nah, seorang olahragawan pada umumnya memerlukan makanan lebih banyak daripada orang pada umumnya. Seorang anak pada masa pertumbuhan itu memerlukan protein lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Proporsi makanan sehat berimbang terdiri dari 60% karbohidrat, 25% lemak, dan 15% protein dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari. Selanjutnya itu, faktor gizi yang berhubungan dengan terjadinya hipertensi melalui beberapa mekanisme. Arteriosklerosis merupakan penyebab utamanya terjadi hipertensi yang berhubungan dengan diet seseorang. Mungkin, sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.